Ibu. Apa kabar semuanya? Halo ini. Udah pada sarapan? Belum. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai, Ibu mau absen dulu. Ada yang berakhir? Ada dulu. Siapa yang berakhir? Anissa. Yang lain? Kalian ada semua ya? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari berbagai cerpen. Dari cerpen sendiri itu ada unsur inklusif dan unsur ekstensif. Yang kita akan pelajari ini itu unsur inklusif. Oke, sebelumnya kita tahu unsur inklusif itu apa? Belum? Kalau belum, Ibu akan menjelaskan beberapa unsur-unsurnya ya. Sudah memaparkan apa itu unsur inklusif dalam cerpen. Yang pertama ada tema atau judul, kemudian ada tokoh penokohan, kemudian kita masuk ke yang ketiga itu ada alur cerita, yang kemudian kita masuk ke latar. Kita masuk ke amanat yang bisa mengerti kawan yang kurang ceritanya. Itu akan memberikan satu buah cerpen cerita pendek untuk kalian menelaah unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Itu akan membagikan kertasnya. Ini kita bagi jadi dua kelompok, boleh dibaca-baca ya. Kemudian kita tentukan unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Nanti kelompok akan Ibu semuanya baca hasilnya. Silakan untuk kelompok satu ceritanya. Kancil dan buaya. Di sebuah hutan hiduplah seekor kancil yang cantik. Pada suatu siang yang terik, kancil terlihat gelisah karena persediaan makanan di tempat tinggalnya semakin menipis. Dia pun berencana keluar dari wilayahnya dan mencari sumber makanan baru. Teriknya cahaya matahari membuat kancil merasa haus. Tidak lama setelah berjalan, dia menemukan sungai besar yang airnya sangat jernih. Kancil pun berhenti dan minum air di sungai itu. Dia juga melambung jauh di sekitar sungai. Setelah beristirahat, kancil melanjutkan perjalanan. Dia kemudian menemukan sebuah tanah lapang di sungai. Di seberang sungai tersebut ada sebuah wilayah yang dipenuhi buah-buahan yang berbuah lebat dan ranum. Kancil memanggil temannya si buaya yang sedang berada di sungai. Dia hendak meminta bantuan kepada buaya, namun buaya mengatakan bahwa dirinya sangat lapar dan ingin makan pendek. Kancil pun membuka otak. Dia berkata bahwa dirinya sangat kurus sehingga tidak sedang membeli santap. Dia akhirnya meminta bantuan buaya untuk membuat hidupnya dulu. Buaya dan teman-temannya diminta berbaris di sungai agar kancil dapat menyeberang sungai dan tiba di kebun buah kulit. Buaya mengatakan kepada kancil bahwa permintaannya adalah hal yang mudah, namun dia menginginkan imbalan. Kancil menawarkan beberapa buah yang baru untuk buaya dan teman-temannya. Namun buaya tidak mengizinkan buah. Dia meminta kancil memanggil kambing atau kancil lain untuk disantap oleh para buaya. Mendengar hal itu, kancil pun sudah menjadi mengabulkan permintaan buaya. Buaya memanggil teman-temannya yang lain. Mereka berbaris. Selanjutnya boleh dibacakan tiga ya. Tema, tokoh, alur ceritanya. Silakan. Unsur intrinsik dongeng kancil dan buaya. Yang pertama judulnya Kancil dan Buaya. Kemudian tema dari dongeng tersebut yaitu kancil yang cerdik untuk mendapat makanan. Kemudian ada tokohnya di sini yaitu kancil dan buaya. Kemudian watak dari kancil dan buaya yaitu kancil cerdik, buaya bodoh. Kemudian alurnya dalam dongeng tersebut yaitu maju. Kemudian ada latar. Di sini latarnya tempat sungai, waktu siang hari, suasana menegangkan. Kemudian yang terakhir amanat dari dongeng kancil dan buaya ini harus memanfaatkan kecerdasan untuk tujuan yang baik, tidak boleh meremehkan seseorang yang kecil.